Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pers, alhamdulillah setelah sekian hari kita tidak berjumpa ya, kegiatan Lebaran di rumah masing-masing, dan sore ini kita kembali berjumpa. Ada beberapa hal barangkali nanti sebelum saya update data COVID-19 ya. Pertama saya perkenalkan dulu nih, sebelah kiri saya Pak Dr. Dudi Sudrajat. Beliau adalah sehari-harinya sebagai asisten administrasi dan juga menjabat divisi Panam ya, Panam Pemberdayaan Aparatur dan Non Aparatur serta Masyarakat di gugus tugas. Kemudian juga beliau selaku ketua tim penyalur bantuan sosial provinsi gitu kan. Nah, di sebelah kanan saya ini kepala BKD ya. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dijelaskan oleh beliau berdua ini. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa hal ini terkait dengan banyaknya pertanyaan ataupun pemberitaan ya mengenai new normal dan PSBB gitu. Jadi perlu diketahui bahwa Jabar itu dinilai sudah siap itu melaksanakan new normal ya, karena pertama kita kan sudah melakukan leveling kewaspadaan ya, untuk di Jawa Barat ini kan. Seperti kita ketahui bahwa di Jawa Barat tuh ada 5 kabupaten kota levelnya di level biru ya, kemudian ada 19 di level kuning, dan ada 3 kabupaten kota yang masih berada di level merah gitu kan. Nah, kemudian level kewaspadaan ini secara lebih lebih lengkap itu bisa diterapkan di level wilayah yang lebih kecil, misalnya level desa gitu kan. Nah, jadi apabila hal ini diterapkan di level atau di unit wilayah yang lebih kecil, misalnya desa, ini tentunya aparat bersama-sama dengan masyarakat akan lebih mudah mengendalikan wilayahnya. Jadi kalau yang sudah hijau di Jawa Barat juga ada yang sudah hijau kalau level desa ya. Artinya di desa itu tidak ada yang positif corona, tidak ada ODP, tidak ada PDP, ada gitu. Nah, kalau si desa ini sudah hijau ya, kemudian ditetapkan di sana level kewaspadaannya di hijau, ini lebih mudah mengendalikannya ya, karena relatif wilayahnya lebih kecil dan kemudian juga penduduknya tidak akan terlalu banyak. Nah, kemudian di era new normal ini ya, pasti kegiatan ekonomi sudah berjalan seperti biasa, termasuk juga pasar, toko, mal akan buka. Nah, yang penting di era new normal ini tetap protokol kesehatan itu dilaksanakan ya. Jadi kalau di mal ya mungkin dibatasilah jumlahnya masuk mal. Sebelum masuk mal cuci tangan, kita tetap di dalam kita pakai masker. Kemudian juga antara kita dengan penjual tetap menjaga jarak, termasuk juga dengan pengunjung lainnya. Itu yang harus diterapkan. Jadi era new normal itu kehidupan kita normal ya, tapi normal dalam suasana yang baru. Suasana yang utamanya bahwa kita harus selalu memakai masker, kita menjaga jarak, dan jangan lupa kita sering-sering untuk mencuci tangan gitu kan. Nah, kemudian memasuki tataran kehidupan new normal ini, Jawa Barat akan tetap fokus ya, tentunya selain karena kepada pemulihan ekonomi, juga kita tetap secara ketat akan melakukan penanganan terhadap kesehatan, dan utamanya adalah untuk keselamatan nyawa daripada masyarakat di Jawa Barat ya. Kemudian selain itu juga tes masif akan terus dilakukan
ya. Dan seperti kita ketahui, tes masif ini semakin banyak kita melakukan tes masif, berarti peta penyebaran daripada COVID-19 ini akan lebih akurat untuk kita bisa mengetahui di mana titik-titik persebaran dan di mana kita bisa mengkat ya rantai penularan daripada COVID-19 ini. Saudara sekalian, untuk memasuki era new normal kita tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yaitu tentang PSBB ya. Jadi protokol-protokol kesehatannya tetap juga kepada peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020. Terakhir Menteri Kesehatan mengeluarkan juga keputusan menteri ya mengenai protokol kesehatan di tempat kerja dan industri. Ya, itu lebih detail lagi ya. Di tempat kerja siapa yang boleh bekerja ya, kemudian juga jarak tempat bekerja kita harus seperti apa ada di peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru ya. Kemudian adanya peluncuran pasar digital Jawa Barat yang bertujuan untuk memperkuat perdagangan secara elektronik atau digital, terutama di tengah pandemik COVID-19 ini, agar ekonomi tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan juga diperhatikan ya. Dengan adanya pasar digital ini, tentunya kontak antara orang dengan orang akan terkurangi ya, sehingga dengan demikian probabilitas ya untuk rantai penularan dari COVID-19 ini juga bisa dikurangi atau bahkan diputus. Nah, poin yang lain yaitu bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah tentunya akan terus mengikuti perkembangan arah dan juga kebijakan dalam penanganan COVID-19 ini secara nasional. Nah, sekira itu mengenai new normal ya. Kemudian mengenai ini ada insentif ya, pernah ditanyakan juga insentif untuk tenaga kesehatan. Jadi sampai saat ini di Jawa Barat belum diberikan karena insentif ini nasional juga ada. Ya, kabupaten juga ada, walaupun seorang tenaga kesehatan hanya boleh menerima satu jenis insentif. Itu aturannya diambil yang lebih besar ya. Kalau misalnya dari nasional X rupiah, dari provinsi X plus sekian, kabupaten X min, ya tentunya seseorang yang ada di Jawa Barat itu berhak menerima yang X plus. Nah, ini di nasional atau beberapa kabupaten masih ada yang belum membuat standar biayanya. Bapak Ibu sekalian, hari ini Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke Bekasi. Ramai diberitakan Presiden mengunjungi Bekasi dalam rangka peresmian Mall Bekasi. Padahal bukan peresmian. Bukan meresmikan, membeli mal-mal guys, ayat tadi kayak gitu kan. Jadi Bapak Presiden mengunjungi ke Bekasi, beliau ke mal itu dalam rangka ngecek, dalam rangka ingin tahu. Tadi yang seperti saya sampaikan, new normal di sana sudah diterapkan belum? New normal, mal buka, tapi tadi protokol kesehatan tetap itu harus diutamakan. Ya, jadi itu harus mohon untuk rekan-rekan pers sekali lagi Bapak Presiden melakukan kunjungan dalam rangka meninjau ya penerapan protokol kesehatan dalam era new normal termasuk di mal di Kabupaten Bekasi. Dan untuk dimaklumi bahwa PSBB Provinsi Jawa Barat itu tetap berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei, dan setiap minggu kita juga kepada kabupaten kota itu memberikan evaluasi ya dalam rangka kebijakan untuk menentukan kebijakan mikro manajemen penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ya. Tentunya
berbagai pedoman ya yang dikeluarkan dalam bentuk Pergub ini juga kita persiapkan ya untuk menjadi pedoman di kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal lain ini kalau sebelum Lebaran kita bicara soal mudik, sekarang bicara soal arus balik ya. Jadi Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya ya. Kalau DKI mengeluarkan surat SKMI ya, surat keluar masuk gitu kan. Di DKI, di Jawa Barat tidak seperti itu. Yang jelas bahwa di Jawa Barat kita melakukan penyekatan yang lebih ketat, tentunya aparat pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri di perbatasan Jawa Tengah dan Banten khususnya. Dan kita juga berupaya ya untuk di tempat-tempat transit, di terminal juga berupaya untuk melakukan penyekatan tersebut. Saudara sekalian, saya kira ada satu hal, ini ada yang menanyakan mengenai kekhawatiran terjadinya gelombang kedua daripada COVID-19. Sebetulnya dari awal ya Jawa Barat dengan persiapannya ya mudah-mudahan bisa saya katakan kita sudah siap, mudah-mudahan gelombang kedua ini tidak terjadi ya. Jadi pernah saya sampaikan bahwa tingkat hunian ya rumah sakit atau tempat tidur itu di kisaran 30%. Jadi masih ada 70% yang kosong, mudah-mudahan tidak terisi ya. Kemudian tempat-tempat isolasi yang kita buat di BPSDM. Kemudian ada juga di BPSDM masih ada 100 yang kosong di sana ya, dari 200 yang kita siapkan. Kemudian juga di instalasi militer ya. Di sana juga sudah siap menampung tapi itu belum digunakan. Ya ini sebagai langkah antisipasi, sebetulnya langkah antisipasi dari awal ya. Dan sampai sekarang keterisiannya sekali lagi tempat tidur untuk yang sakit itu di kisaran angka 30%. Tempat isolasi mungkin lebih kurang sama ya. Dan tempat isolasi juga tidak hanya di provinsi, di kabupaten kota juga mereka sudah mempersiapkan untuk tempat isolasi ini. Nah, saya kira itu beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir dari saya barangkali mengenai update ya daripada perkembangan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Ini per hari ini jam 15 bahwa yang positif di Jawa Barat itu ini tanggal 26 ya. Per tanggal 26 yang positif itu ada 2.113 ya. Ini ada kenaikan dari 2 hari yang lalu ya, dari tanggal 24 itu ada 2.091 yang positif. Nah, berarti ada penambahan sekitar 32 ya. 22 dibandingkan dengan sebelumnya ini agak turun. Dari tanggal 23 ke tanggal 24 itu cukup signifikan ya. Mungkin ada delay data dan sebagainya. Tanggal 23 ada tercatat 2002 yang positif. Tanggal 24 2091. Kemudian tanggal 25 dan sekarang menjadi 2113. Yang meninggal sejak tanggal 23 itu 125. Kemudian meningkat, ada yang meninggal lagi tanggal 24 menjadi 128 dan sampai hari ini alhamdulillah ya jumlah yang meninggal tidak bertambah. Nah, ini justru yang sembuh ya. Yang sembuh ini tercatat dari tanggal 23 sebanyak 432 pasien, alhamdulillah per hari ini tercatat 479 pasien yang sudah sembuh. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP itu per hari ini yang masih dalam pengawasan ada sebanyak 2.246
orang. Itu masih dalam pengawasan dari total 7.935. Dan orang dalam pemantauan yang hari ini masih dalam pemantauan ada sebanyak 6.287 dari total 48.545. Itu barangkali beberapa update yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya barangkali dari Pak Dudi juga sebagai dari Ketua Divisi Panam dan juga sebagai Ketua Tim dari penyaluran Bansos Provinsi Jawa Barat. Kami persilahkan Pak Dudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dudi di gugus tugas di Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non-Aparatur, dan Masyarakat. Wakil ketuanya juga Pak Jerry, terus kita juga ada wakil ketua dari Aster, Kodam, Hasto, dan juga dari Biro SDM di Kepolisian. Seperti itu. Nah, salah satu program yang dikerjakan oleh divisi kami adalah salah satunya itu mengumpulkan sumbangan dari ASN dengan tema ASN Jabar Peduli COVID-19, seperti itu. Jadi mengumpulkan sumbangan, jadi tidak ada pemotongan. Mengumpulkan sumbangan, Pak Sekda membuat himbauan, terus alhamdulillah sampai sekarang itu kita sudah mengumpulkan, sudah terkumpul 10.988.984.487, hampir 11 miliar. Jadi 11 miliar kurang sedikit. Nah, 9 miliar itu sudah kita sumbangkan distorkan ke divisi, ke gugus tugas. Dan kalau sudah masuk ke gugus tugas itu masuk ke kas daerah, karena ketentuannya seperti itu. Itu program kami. Jadi mengumpulkan dompet sumbangan dari ASN dengan tema ASN Jabar Peduli COVID-19, seperti itu. Nah, berikutnya kami juga membuat program di Pemprov Jabar itu yang dikoordinir oleh BKD, ada namanya Relawan Aparatur Negara, RAN. Nah, RAN ini sudah beberapa, RAN ini dibina oleh AMP, Unpad, Fakultas Kedokteran Unpad, Atlas Medical Pionir. Dan sudah terbentuk ada kurang lebih ada 200, mungkin yang aktif 100. Itu terhadap mereka kita tugaskan untuk menjadi trainer TOT dengan harapan bisa melatih trainer-trainer di tingkat kabupaten kota, ada 27 kabupaten kota, di tingkat kecamatan ada 600-an, dan di tingkat desa ada beberapa kali melatih para trainer ini, dibantu oleh tenaga AMP-nya sendiri dan juga kerjasama dengan Manadri. Karena sebetulnya kita punya potensi sampai tingkat desa itu pasti ada ASN, ada guru, ada tenaga medis dan sebagainya. Dan kalau kita berikan pengetahuan dasar tentang COVID-19 ini, seharusnya mereka bisa juga menyebarluaskan ke wilayah sekitarnya, baik ke tetangga atau ke saudaranya, tetangga atau masyarakat sekitarnya. Harapannya seperti itu. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Bahkan kita juga sudah melatih 100 orang dari RAN ini, yang terutama anak-anak muda yang terpilih untuk membantu memperbaiki saluran data informasi yang mendukung Picobar. Dan ini kita sudah sejak awal, dan mereka dites dulu bertugas di lapangan itu karena beresiko. Jadi kita rapid test, ada kurang lebih 100, setelah itu kita sebar ke 27 kabupaten kota untuk membantu saluran informasi di Picobar di provinsi. Kita sudah lakukan. Nah, untuk divisi non pemerintahnya, masyarakatnya, melalui Pak Aster itu kita punya posko gabungan di Jalan Cikutra, Jalan Pahlawan, itu menghimpun beberapa relawan-relawan. Dan termasuk juga kita menghimpun
membina relawan di daerah Bandung Selatan, ada namanya BOB. Dan mereka membantu mulai dari pelacakan bahkan sampai juga ke pemakaman. Nah, kita bantu juga mereka dan kita buatkan surat tugas mereka untuk bisa bergerak leluasa di lapangan. Karena mereka juga punya ada ambulan, ada tenaga-tenaga yang kita juga sudah latih pengetahuan dasar tentang COVID-19 ini. Termasuk juga kita dengan Dinas Pemuda dan Olahraga ada konsep pemuda membantu juga COVID-19 ini. Pemuda peduli COVID-19 ini. Ada KNPI, ada Karang Taruna, ada NPCI, KONI dan sebagainya. Mereka kita latih juga dengan menggunakan video conference supaya tetap terjaga protokol kesehatan COVID-19 ini seperti itu. Itu mungkin Pak dari divisi kami. Saya juga bertugas untuk bantuan sosial. Kalau diperlukan nanti data-data ada lengkap. Tadi juga sudah dibahas dengan Pak Gubernur untuk kaitan dengan percepatan penyaluran. Saat ini masih ada hambatan, terutama karena kita terhambat dengan perubahan data dari waktu ke waktu yang dinamis. Tapi insya Allah mungkin tahap pertama bagi kami ini tahap pembelajaran. Untuk ada yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kita masih tahap pertama itu untuk 45.000, kita masih 445.000, kita masih sisa 33.000. Insya Allah kita sampai akhir bulan ini, sampai Mei ini tinggal beberapa hari ini kita akan selesaikan. Sementara non DTKS juga kita sudah mulai, non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial untuk 1,4 juta lebih. Kita sudah sekitar 700.000, kita sudah hampir setengahnya kita sudah oleh Bulog sudah dilakukan, tapi sebetulnya masih ada tertahan di pos. Untuk non DTKS masih ada 1.040.000, kita akan selesaikan kurang lebih 10 hari. Di tanggal 6 kita akan dari Bulog selesai, dari penyaluran oleh Pos Giro itu insya Allah 8 Juni itu kita akan selesaikan. Jadi terjadi overlap karena kemarin ada perkembangan perubahan data. Nah mungkin ke depan kita Pos Giro sudah ditekankan mereka harus bisa menyelesaikan dalam waktu 14 hari. Dan tentunya dimungkinkan juga berbagai strategi kombinasi, tidak hanya tergantung oleh pegawai pos, dengan ojol udah pasti, dengan ojek pangkalan, opang, mungkin ke depan juga kita bisa dengan Karang Taruna sudah, dengan petugas pekerja sosial sudah, bisa juga ke depan kita juga bekerja sama dengan tentara untuk distribusi ke lapangan. Itu mungkin Pak yang sementara bisa kami sampaikan kaitan dengan dua hal tadi, pemberdayaan aparatur dan juga bantuan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dudi. Selanjutnya Pak Yeri barangkali bisa menginformasikan Pak terkait dengan kehadiran ASN di hari pertama masuk setelah Lebaran ini Pak. Kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai divisi Panam tadi sudah banyak dibicarakan oleh Pak Dudi. Mungkin saya akan menambahkan sedikit bahwa rekapitulasi kehadiran PNS Provinsi Jawa Barat untuk saat ini sekitar 93,08%. Dan ini berdasarkan KIMOB yang dilaporkan kepada kami. Kenapa 93,08? Ini juga terkait seperti tenaga medis yang ada di rumah sakit tidak diwajibkan untuk KIMOB. Jadi nanti akan kami klarifikasi pastinya seperti apa, tapi pasti insya Allah ini di atas 97%. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali itu informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap bermasker, jangan lupa cuci tangan dan selalu menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres. Ayo,